Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke Ayo Kita Berlatih 1.4 Matematika kelas 7 semester 1 soal pilihan ganda. Soal nomor 1, taksiran terdekat untuk nilai yang bersesuaian dengan titik P pada garis bilangan adalah. Di sini perhatikan titik P itu berada di antara 1 dan 2. Misalkan di sini adalah 1,5. Misalkan di sini 1,5, maka perhatikan titik P itu cenderung kalau 1,4 berarti ada di sini. Berarti yang ini salah ya, C dan D salah. Dan kalau 1,1 harus lebih dekat lagi ke 1. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 2, seorang pelari mampu menempuh jarak sejauh 3000 meter dalam waktu 8 menit. Berapakah rata-rata kecepatan pelari tersebut dalam meter per detik? Sekarang di sini jarak sudah diketahui meter dan waktunya adalah menit. Berarti untuk T yang 8 menit itu harus dirubah ke detik. Jadi 8 dikali 60 detik itu hasilnya adalah 480 detik. Dan sekarang untuk mencari kecepatan rata-rata, berarti rumusnya adalah Pi sama dengan S per T, di mana S itu adalah jarak dan T itu adalah waktu. Jadi kita masukkan di sini S-nya adalah 3000, kita masukkan 3000 dibagi dengan 480. Nah, jadi seperti ini kita perkecil. Coba kalau kita bagi 6, 300 dibagi 6 itu menjadi 50. Dibagi 48 dibagi 6 itu adalah 8 ya. Jadi sama dengan kita perkecil lagi bagi 2 menjadi 25 per 4. Maka ini menjadi 25 dibagi 4 adalah 61 per 4. 61 per 4. Ini penulisannya 61 per 4. Jadi 61 per 4 itu adalah 6,1 per 4 itu adalah 25. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 3, pecahan yang sesuai untuk menyatakan bagian yang terarsir pada lingkaran berikut adalah. Kita perhatikan kalau kita bagi 2 dulu. Ini adalah seperempat, ini seperempat, di sini seperempat, dan ini juga sebenarnya 1/4. Dan sekarang untuk menyatakan daerah yang diarsir, perhatikan yang diarsir itu berarti kalau kita ambil yang ini, nah ini acuannya berarti lebih terus sampai ke sini, berarti ini lebih dari setengah. Dan kalau pas sampai ke sini, ini 3/4-nya, tapi ini kurang dari 3/4. Jadi arsiran di sini antara setengah dan 3/4. Jadi jawabannya antara setengah dan 3/4. Kalau antara 0 dan 1/4, jadi gambarnya yang ini 0 dan 1/4. Terus antara 1/4 dan setengah berarti gambarnya dari sini sampai ke sini. Berarti daerah arsirnya yang ini, misalkan yang ini adalah 0 sampai antara 1/4 dan setengah. Jadi jawabannya adalah antara setengah dan 3/4. Soal nomor 4, air sebanyak 400 liter dapat dituangkan ke botol berukuran 200 ml ya, 250 ml. Dan di sini berarti paling sedikit berapa botol. Jadi di sini perhatikan untuk 1 liter itu sama dengan 1000 ml. Nah, 1000 ml. Dan kalau diketahui 250 ml, jadi saya tulisnya di sini saja. Di sini kalau diketahui 250 ml, maka ini menjadi 1/4 liter. Jadi caranya 250 bagi 1000 kali 1 dan hasilnya adalah 1/4. Ini mengkonversi dari mililiter ke liter. Dan sekarang diketahui jumlahnya adalah 400 liter, ini volume airnya. Jadi untuk mencari banyaknya botol di sini berarti volume air total ya, volume total. Jadi volume totalnya
dibagi dengan volume per botolnya, volume per botol ya. Jadi volume botolnya adalah 250 ml. Jadi yang ini kalau diketahui 400 dibagi 1/4. Jadi itu sama dengan, nah ini 1600 botol. Ini jawabannya. Dan kalau masih belum paham tentang yang 1600-nya, jadi caranya seperti ini. 400/1 dibagi 1/4. Berarti itu sama dengan 400/1 ini dikali, jadi dibalik ya, dikali 1/4-nya jadi 4/1. Nah, jadi seperti ini. 4 kali 400 itu 1600/1. Maka jawabannya adalah 1600. Di antara ukuran waktu berikut yang menyatakan durasi paling kecil adalah, kita analisa yang bagian A, 1 hari. 1 hari itu sama dengan 24 jam. Dan kalau kita semuanya dibuat ke detik nih, karena di sini ada satuan detik, kita rubah saja ke detik semuanya. 1 hari itu 24 jam, 1 jam itu 60 menit, dan 1 menit itu 60 detik. Maka hasilnya adalah 24 kali 60 kali 60 adalah 86.000 detik. Nah, ini 1 hari itu ada 86.000 detik. Dan sekarang kalau 20 jam berarti lebih kecil dari 86 ya. Kalau diketahui 20 jam, ini yang bagian B. 20 jam berarti 20 jam dikali 60 dikali 60. Berarti sama dengan, kita perhatikan, 6 kali 6 36 kali 2 72. Ini menjadi 72.000 detik. Nah, sekarang yang bagian C. Di bagian C 1800 menit. 1800 menit. Kalau 1800 menit berarti 1800 kita rubah ke detik, berarti tinggal dikali 60. Maka jawabannya kalau 18 dikali 6 ini menjadi 108 ya. Terus kita kasih nolnya 3, 1 2 3. Dan ini satuannya detik juga. Dan yang bagian D ini sudah detik, 90.000 ya. Jadi kalau dicari durasi paling kecil, perhatikan, yang paling kecil adalah 72.000 ya. Yang paling kecil adalah 72.000. Ini 86 masih lebih besar, 108 besar, 90. Jadi kalau disusun itu berarti angkanya dari 108 ke 90, terus ke 86, terus ke 72. Jadi yang ini paling kecil. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang B ya. Nomor 5 jawabannya B. Soal nomor 6, pecahan dalam satuan jam yang paling tepat untuk menyatakan kelebihan menit antara pukul 1:10 sampai 1:30 adalah, ini kalau kita kurangkan 1:30 dengan 1:10, jadi 1:30 dengan 1:10, maka ini hasilnya adalah 20 menit ya. Jadi untuk mencari kelebihan yang 20 menit di sini, berarti yang ini tinggal kali 60. Ya. Karena 1 menit itu adalah 1 jam itu adalah 60 menit. Kalau 1/5 dikali 60 ini jawabannya 12 menit. Kalau 1/2 dikali 60 ini jawabannya 30 menit. Kalau 2/3 kali 60 ini jawabannya 40 menit. Ya, 40 menit. Dan kalau 1/3 kali 60 ini jawabannya menjadi 20 menit. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 7, pada sekelompok siswa 16 siswa adalah laki-laki sedangkan 14 siswa adalah perempuan. Pecahan yang tepat untuk menyatakan banyaknya siswa laki-laki dalam kelas tersebut. Banyaknya siswa laki-laki. Sekarang perhatikan jumlah keseluruhan siswa di sini. Tinggal jumlahkan di sini siswa laki-laki dan siswa perempuan. Jadi keseluruhan siswa di sini kita anggap sebagai himpunan semesta ya. Jadi 16 ditambah 14. 16 ditambah 14 itu adalah 30. Jadi seluruh siswanya adalah 30.
Dan sekarang untuk menyatakan perbandingan siswa laki-laki terhadap keseluruhan, berarti 16/30. Ini jawabannya. 16/30 kalau dibagi 2 ini menjadi 8/15. Jadi cari jawaban yang 16/30 atau 8/15. Jadi jawabannya adalah bagian D ya. Karena yang ditanyakan di sini adalah siswa laki-laki ya. Ya kalau perempuan ini jawabannya adalah 14/30. Ini kalau perempuan. Kalau laki-laki adalah 16/30. Soal nomor 8 pada gambar berikut yang menyatakan arsiran 2/3. Berarti sebenarnya kalau 2/3 berarti ada satu bidang yang dibagi 3. Kita cari saja yang dibagi 3. Di sini dibagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang ini 2/5. Kalau yang ini kita perhatikan tambah lagi seperti ini gambarnya, ini 1/4, 1/4, 1/4. Berarti yang ini adalah 3/4. Kalau yang C, kalau kita bagi lagi dengan bentuk-bentuk yang sama seperti ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini masih 2/5. Dan bagian D, kalau kita tarik garis di sini, berarti yang kosongnya ada 2, segitiganya yang ininya ada 2 juga. Berarti keseluruhannya ada 4, ada 4 bagian. Jadi yang ini 2/4. Dan yang ini 1, 2, 3, ada 3 bagian, yang diarsirnya 2, berarti yang ini 2/3. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 9, pada daftar pecahan berikut ini yang ketiganya ekuivalen adalah, perhatikan untuk yang A, ekuivalen itu artinya sama ya. Artinya sama. Coba kita perhatikan setengah, ini setengah dengan 2/4. Ini sama ya, setengah dengan 2/4. Kalau yang 1 dikali 2 jadi 2, dan 2 dikali 2 menjadi 4. Sekarang dengan 4/6. Nah dengan 4/6, coba 1 dikali 4 itu adalah 4. Dan 2 dikali 4 itu harusnya 8, di sini 6. Berarti yang ini salah. Terus yang B, 2/3. Perhatikan 2/3 dengan 4/6. Kalau yang 2 dikalikan dengan 2 itu jadi 4, 3 dikalikan 2 itu jadi 6. Ini sampai sini betul. Di sini 8 nah ini yang 12 ya, 8/12. Coba 8 dibagi 2 itu 4. Terus dikali 3, maka hasilnya harus sama dengan ini. 8 dibagi 2 itu 4, kali 3 12. Jadi yang ini yang ekuivalen ya. Yang bagian ini ekuivalen. Soal nomor 10, di antara bilangan berikut yang berada di antara 0,06 sampai 0,07. Perhatikan kalau 0,06 sampai dengan 0,07. Berarti angka yang ada di sini antara ini, berarti kita bisa buat seperti ini. 0,061, 0,062 dan seterusnya sampai 0,07. Jadi perhatikan angkanya di sini 0,65 itu tidak mungkin. Kalau 0,00065 ini sangat tidak mungkin. Ini juga tidak mungkin. Jadi kita cari jawabannya 0,06 dulu. Nah, yang ini jawabannya. Jadi di sini bisa sampai 0,00 ya, 65 dan seterusnya. Jadi jawabannya nomor 10 itu C. Kita masuk ke soal urean untuk ayo kita berlatih 1.4 kelas 7 semester 1. Di sini beri tanda sama dengan lebih kecil atau lebih besar. Bandingkan pecahan-pecahan berikut. Perhatikan kalau penyebutnya sudah sama, kita perhatikan pembilangnya 3 dan 5. Berarti 5 lebih besar, jadi arahnya seperti ini. Untuk yang B, 10 dengan 1/100. Kita samakan saja supaya lebih mudah dipahami. Nah, jadi seperti ini. 100 ini bagi 100 ini 1. Terus dikali 1 jadi 1 ya. Jadi 1. Terus 100 ini dibagi 10 adalah 10 kali 1 yang ini. Jadi di sini 10. Otomatis perhatikan 10 lebih besar. Terus untuk yang C, 2/5 dan 1/4. Kita samakan saja dengan 20 dari KPK-nya. 20 dibagi 5 itu 4 kali 2 jadi 8.
20 dibagi 4, yang ini bagi dengan ini 5 kali 1, jadi 5. Jadi perhatikan 8 lebih besar dari 5. Nah, berarti ini seperti ini, yang ini. Terus yang bagian D, 99 dengan 100 berapa ini? 100 per 101. Maka yang ini jawabannya lebih kecil. Dan kalau 1 per 5000 dengan 1 per 5001, ini pembaginya lebih besar dari sini, maka yang ini akan menghasilkan nilai yang lebih kecil, berarti yang ini lebih besar. Soal nomor 2 uraian, bagian A, bilangan pecahan berikut dari yang terbesar kita susun ya, kita susun dari yang terbesar. Perhatikan untuk yang A, kita ambil KPK dari 2, 16, 32, dan 8 itu dengan 32. Jadi kita buat semuanya dengan 32. Ini dengan 32 ya. Jadi yang setengah. Nah, berarti 32 dibagi 2 itu adalah 16 kali 1, berarti di sini jadi 16 ya. Jadi 16. Terus yang 32 yang ini dibagi 16 itu 2. 2 dikali 11 adalah 22. Terus kalau 32 yang 3 per 32 itu sudah ya, tidak usah dirubah lagi. Terus yang 6 per 8, 32 dibagi 8 itu 4. 4 ya. Jadi 4 kali 6 24. Jadi kalau disusun dari yang terbesar, berarti pertama yang 24 per 32, berarti yang ini. Ini yang pertama. Terus yang kedua adalah 22 per 32, berarti yang ini. Yang ketiga adalah 16 per 32, ini yang ketiga, dan yang ini yang keempat. Jadi itu jawaban untuk yang A. Sekarang kita masuk ke jawaban yang B. Kita ambil lagi KPK dari 24, 6, 3, dan 8. Kita gunakan 24 semuanya karena bisa dibagi 24 dengan 6, dengan 3, dan 8. Nah, seperti ini kita buatnya. Sekarang kita mulai dari arah kiri yang 7 per 24. Berarti yang ini tetap. Sekarang yang 3 per 6. 24 dibagi 6. 6 yang ini. Nah, 4 kali 3 12. Sekarang 24 dibagi 3, 8 kali 1 adalah 8. Dan 24 bagi 8, 3 kali 3 menjadi 9. Jadi kalau dari yang terbesar berarti angka 12 yang terbesar. Angka 12 yang terbesar berarti posisinya ada di 3 per 6. Ya, yang ini 1. Jadi 12. Terus ke 9. Ini yang posisi keduanya. Terus ke 8. Ini posisi ketiga dan ini posisi keempat. Itu untuk jawaban yang B. Sekarang kita masuk ke jawaban yang C. Perhatikan yang C, 5, 10, 25, dan 15 ya. Nah, 5, 10, 25, dan 15. Di sini kita bisa gunakan KPK dari 5, 10, 25, dan 15. Jadi KPK dari 5, 10, 25, dan 15 kita gunakan 150. Kita gunakan 150 KPK-nya. Nah, 150. Sekarang bagian dari 4 per 5 dulu. 150 bagi 5, 10 kali 4, 40. Sekarang yang 7 per 10. 150 dibagi 10 itu 15. 15 kali 7 adalah 105. Sekarang yang bagian 4 per 25. 150 dibagi 25 itu 6 kali 4 berarti 24. Dan 150 bagi 15 itu 10 kali 7 jadi 70. Jadi yang terbesar perhatikan adalah 105 per 150. Berarti ada di posisi 7 per 10. Ini posisi ke-1. Terus posisi kedua 70 per 150 berarti di 7 per 15. Terus yang ketiga di sini dan yang ini posisi keempat. Berarti yang C sudah. Sekarang kita masuk ke bagian yang D. Kita masuk ke bagian yang D. 10, 40, 20, dan 30. 10, 20, 40, dan 30. Kita ambil KPK dari 10, 20, 30, dan 40. Misalkan
kita pakai 120. Kita pakai 120 yang bisa dibagi 10, bisa dibagi 40, bisa dibagi 20 dan 30. 120 bisa dibagi ya. Jadi di sini pakai 120. Yang ini juga 120. Sekarang dari 1/10. 120 bagi 10 itu 12. 12 kali 1 jadi 12. Dari 9/40. 120 bagi 43 kali 9 27. Sekarang 120 dibagi 20 itu 6. 6 kali 3 18. Dan 120 bagi 30 itu 4. Untuk bagian ini 4 kali 6 jadi 24. Dari yang terbesar berarti perhatikan angka terbesar adalah 27. Yang ini posisinya berarti yang ini, yang ke 1. Terus yang keduanya dari 24/120 berarti yang ini kedua. Yang ketiganya ini dan keempat yang ini. Sekarang untuk bagian E kita kerjakan yang bagian E. 2, 3, 4 dan 5. Kita ambil KPK dari 2, 3, 4 dan 5. Misalkan kita gunakan angka berapa? 60 ya. Angka 60. Kita gunakan angka 60. Nah, di sini KPK-nya misalkan 60. Artinya yang bisa dibagi angka 2, 3, 4 dan 5. 60 dibagi, sekarang dari sebelah kiri dulu. 60 dibagi 2, duanya yang ini. Jadi selalu dibagi ini dulu supaya lebih mendapatkan angka ya. Terus dikalikan dengan pembilangnya. 60 dibagi 2 30 kali 1 30. 60 dibagi 3 20 kali 2 40. 60 dibagi 4 15 kali 3 45. Dan 60 bagi 5 12 kali 4 48. Jadi yang terbesar adalah angka 48. Ini yang pertama. Yang kedua ini ketiga dan ini keempat. Sekarang kita bahas tentang indeks massa tubuh atau IMT, di mana rumusnya adalah B per T kuadrat yang ini. B-nya dalam kilogram dan T-nya dalam tinggi. Dan di sini adalah tabelnya. Untuk sangat kurus lebih kecil dari 14,9, kurus di antara 15 sampai 18, normal 18 sampai 22, kelebihan dari 23 sampai 27, gemuk 27 sampai 40 dan sangat gemuk lebih besar dari 40. Sekarang kita masuk ke tabel selanjutnya. Di sini pada orang dewasa dengan tinggi yang tetap, semakin bertambah berat badan maka semakin bertambah pula IMT-nya. Ini jelas ya. Karena IMT itu tadi rumusnya B per T kuadrat. Ini IMT-nya. Artinya kalau nilai B-nya ditambah terus nilainya, diperbesar terus, sedangkan ini tetap, maka nilai IMT di sini menjadi lebih besar. Dan sekarang seseorang dengan berat badan 60 kg dan tinggi 176 termasuk dalam kategori kurus. Kita hitung saja. Kita hitung IMT-nya. Jadi rumus IMT-nya di sini adalah kita masukkan 60 per yang 176 menjadi 1,76. Ini menjadi 60 per 3,0976. Dan ini menjadi sekitar 19, sekian. Dan yang dinyatakan kurus itu lebih kecil dari 19. Dan normal itu di antara 18 sampai 22,9 ya. Berarti yang ini termasuk normal. Jadi jawabannya untuk seseorang yang dengan berat badan 60 kg, tinggi 176, ini masuknya bukan kategori kurus. Terus yang selanjutnya seseorang dengan IMT 20. IMT-nya 20. Terus yang berat badannya 45, ininya 1,5. Kita kuadratkan. Apakah betul hitungannya 45 dibagi 1,5 dikuadratkan hasilnya 20 ya. Jadi untuk mencari soal seperti membuktikan bisa seperti ini. 20 dikali 1,5 dikuadratkan itu 22 ya, 2,25. Dan kalau ini dikalikan, ini hasilnya adalah 45 ya, 45. 25 kali 2 aja 5, 2 kali 2 4 ya. Ini jawabannya 45, jadi jawabannya ya.
Terus nomor selanjutnya, jika seseorang dengan IMT 40 mengurangi berat badannya hingga 50% dari berat badan awalnya, maka ia akan mencapai IMT normal. Ya, ini bisa jawabannya ya untuk ini. Dan selanjutnya untuk ke soal selanjutnya di sini adalah si Kohar ya. Kohar adalah orang Indonesia dengan tinggi 170. Jika B menyatakan berat badan Kohar dalam kilogram, manakah dari rentang berikut yang diperbolehkan supaya IMT-nya berada dalam kategori normal? Kategori normal itu dari 18 sampai 22,9. Jadi 18,5 ini untuk normal. Berarti di sini untuk yang Kohar ya. Berat badannya per B per 170 kita tulis 1,7. Lebih kecil dari 22,9. Nah, jadi seperti ini ya. Yang ini kita kuadratkan. Ini menjadi 18,5 lebih kecil dari B per 1,7 dikuadratkan itu adalah 2,89. Lebih kecil dari 22,9. Berarti kita buat menjadi B. Supaya menjadi B berarti kita kalikan dengan 2,89 sebagai pembagi dari B-nya. Kita kalikan dengan 2,89. Ini kita kalikan 2,89 dan ini juga kita kalikan dengan 2,89 dan hasilnya di sini adalah 53 ya, 53 dan di sini sekitar 66, sekian. Jadi kita perhatikan jawabannya yang mendekati atau yang tepat adalah B ya untuk soal tentang indeks massa tubuh. Nah, ini pengetahuan baru ya supaya bisa menghitung indeks tubuh sendiri ya.